Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mudah-mudahan sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, para pasangan suami istri senantiasa diberi kelanggengan, kemudian semakin romantis, para ayah bunda yang sudah diberikan momongan dan si kecil maupun si buah hati mudah-mudahan senantiasa juga diberikan usia yang bermanfaat, yang barokah, sehingga dalam keseharian bisa mengamalkan apa yang dimiliki untuk kesehariannya. Sahabat sekalian, khususnya para pasutri, pasangan suami istri, konflik adalah sebuah keniscayaan. Begitupun dalam berumah tangga, pasti setiap orang, para pasangan akan mengalami yang namanya konflik rumah tangga. Bisa jadi hal ini disebabkan oleh banyak hal, mungkin karena ada kejenuhan, mungkin karena ada faktor-faktor, barangkali faktor kekecewaan, atau faktor kekurang sependapatan, atau faktor yang beda prinsip, atau bahkan justru mungkin faktor yang kecil-kecil itu juga bisa berpengaruh dalam romantisme keluarga. Nah, bisa jadi juga kadang-kadang konflik dalam keluarga itu muncul akibat dari tangki cinta yang ada dalam rumah tangga kita mulai kosong, ataupun ketika tangki cinta tersebut ada, bisa jadi isinya adalah sesuatu yang tidak menambah romantisme dalam keluarga, tapi justru isi tangki tersebut justru bukan tangki cinta, tapi adanya tangki perkelahian, tangki pertengkaran kecil maupun pertengkaran besar dan sebagainya. Nah, saya jadi teringat akan sebuah istilah tangki cinta. Salah satu cara untuk melanggengkan keluarga kita, romantisme dalam berkeluarga, diantaranya perlu adanya isian-isian tangki cinta yang akan kita isi sehingga bisa yang keluar pun sesuatu yang memang bahasa-bahasa cinta itu ada. Apa saja tangki cinta tersebut? Yang pertama adalah tangki cinta waktu yang berkualitas atau quality time. Jadi sesekali yuk para pasutri, para suami istri, silahkan untuk mengambil waktu yang berkualitas. Sesekali luangkan waktu berdua saja. Mungkin kemana, tidak hanya harus pergi jauh atau tidak harus pergian yang memang butuh banyak biaya. Bisa jadi sekedar berboncengan berdua, lari-lari kecil berdua di pagi hari, atau saat sore bisa bepergian tengok sawah atau menempuh perjalanan-perjalanan menyusur sungai. Ini bagian dari waktu berkualitas. Di sela-sela itu meluangkan waktu bersama. Ini satu bentuk isian tangki cinta dalam keluarga kita. Jadi suami istri butuh waktu yang berkualitas. Tangki cinta yang kedua adalah adanya pujian-pujian, mungkin sapaan-sapaan yang bisa menimbulkan rasa romantisme atau menambah romantisme dalam keluarga. Sapaan bisa berupa, kalau Rasulullah SAW sering menyebut istrinya Bunda Aisyah dengan istilah ya Humaira, pipi yang kemerah-merahan. Itu bagian dari bentuk sapaan yang memang sangat disukai oleh pasangan. Begitupun dalam keluarga kita, barangkali kita menyapa suami kita dengan sebutan pangeranku, atau siapalah dengan kata-kata lain yang memang disukai oleh suami kita. Pun sebaliknya, suami menyapa istrinya dengan sebutan-sebutan yang disukai oleh istrinya. Jadi pujian-pujian seperti ini, misalnya sekedar Masya Allah istriku pagi ini cantik sekali. Ini kan bagian dari sapaan-sapaan, pujian-pujian yang bisa memenuhi, menambah isian tangki cinta tersebut adalah isian tangki cinta yang baik, yang itu dibutuhkan dari pasangan suami dan istri. Yang ketiga, bentuk tangki cinta yang ketiga adalah adanya hadiah. Kalau Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam sebuah hadisnya, tahadu tahabbu, salinglah kamu memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Pun itu untuk pasangan suami istri. Masya Allah, ketika kita mendapat hadiah dari pasangan kita, itu sesuatu yang tidak terduga. Pernah suatu kali, beberapa kali kalau saya pribadi, suatu ketika ada kiriman paket. Nah, ketika ada kiriman paket, kemudian saya buka, Bu ada paket. Oh ya, saya buka. Masya Allah, saya tidak menduga sama sekali. Dalam paket tersebut ternyata ada sesuatu hadiah, dan di situ ada surat kecilnya. Nah, ini hadiah dari suami saya. Jadi waktu itu langsung mengirim dari kantor dan dikirimkan ke
tempat kerja saya. Nah, ini kan hadiah-hadiah kecil seperti ini membuat kita menambah rasa romantisme dalam berkeluarga ya. Jadi hadiah itu sangat-sangat kita butuhkan. Dalam hal ini bukan nilai besarnya seberapa, tapi ini bagian dari bentuk mengisi tangki cinta yang ada. Yang keempat adalah adanya sentuhan-sentuhan fisik. Ini juga termasuk isian tangki cinta. Kadang-kadang mungkin bersandar, kemudian saat berbaring berdua itu bisa saling menempelkan bahunya dan sebagainya. Rasulullah kan juga pernah ya beberapa kali dengan istri-istrinya ketika mungkin nonton sebuah perlombaan, kemudian istrinya Ibunda Aisyah juga menyandarkan bahunya di pundaknya Rasulullah sampai menonton pertunjukan. Ini bagian dari sentuhan-sentuhan fisik di sini sangat diperlukan untuk menimbulkan romantisme dalam keluarga. Dan yang terakhir, tangki cinta yang kelima adalah adanya pelayanan. Kita butuh dilayani. Sebenarnya sebagai pasangan suami istri tidak perlu meminta tolong ini, tidak. Ketika sudah saling empati, sudah saling memahami, tanpa kita minta pun ternyata kita tahu, oh suami saya ternyata sudah ada di dapur mencucikan piring. Begitupun para istri ternyata sudah menyiapkan sepatunya di teras depan rumah ketika mau berangkat. Ini bagian dari pelayanan-pelayanan yang ketika ini sering kita lakukan tanpa diminta pun, ini jadi sebentuk isian tangki cinta yang insya Allah bisa membuat semakin romantis dalam rumah tangga kita. Bisa jadi ketika ada konflik-konflik dalam keluarga yang itu sesuatu yang wajar, tapi diimbangi dengan tangki cinta tadi yang berupa 5 hal tadi ya, ini insya Allah bisa membuat kembali manis lagi rumah tangga kita, lebih romantis lagi dalam rumah tangga, bagian dari melanggengkan rumah tangga kita. Nah, ini adalah yang diistilahkan dengan adanya tangki cinta dalam keluarga, khususnya untuk pasangan suami dan istri. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.